Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Tidak terasa sudah bulan 8. Kalau bulan 8 Agustus gini artinya tahun 2022 ini sudah habis 2/3. Tinggal 1/3. Waktu itu cepet loh saudara, berlari. Kita kalau tidak bisa kejar waktu dan mengambil kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk sesuatu yang kekal, maka hidup kita akan jadi sia-sia. Mari saudara ingat apa itu ilusi? Ya, saya akan berlanjut betapa ilusi ini bisa menyesatkan orang. Kalau kita tidak berhati-hati, ujung pengiringan kita kepada Tuhan akan masuk pada dampak yang kurang bagus. Ya. Ilusi itu saya ingatkan sejenak, ya, adalah pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan, atau sesuatu yang ada di dalam angan-angan. Atau ilusi itu adalah segala sesuatu yang kita tangkap, yang ditangkap oleh panca indera kita, baik salah satunya atau 2-3 panca indera sekalian gitu ya. Tapi segala sesuatu yang ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita, yang ditangkap oleh indera kita, lalu diinterpretasikan salah. Ya. Ditangkap oleh indera, diinterpretasikan salah, dan berujung pada kesalahan langkah. Itu ilusi, saudaraku ya. Bisa berupa khayalan karena imajinasi, bisa berupa pandangan yang semu. Ya, kalau seperti Anda jalan di jalan lurus terus kayaknya ujungnya itu air, saudaraku, kilap gitu ya. Itu ilusi, dan sering ilusi itu terjadi dalam setiap hari hidup kita. Itu sebabnya Matius 6 ayat 22 dan 23 di situ katakan, mata ini pelita tubuh. Jika mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tapi jika mata kita jahat, maka seluruh tubuh kita jadi gelap gulita. Dan betapa gelapnya kegelapan itu. Dalam terjemahan yang lain bukan mata baik. Jika matamu jernih, jika mata kita jernih, maka terang benderang jalan kita ini. Tapi sebaliknya, jika mata kita ini kurang jernih, ya, maka jalan kita juga susah. Atau kata lainnya, kurang jernih itu kabur. Halo, kabur? Ayo dilihat ini. Kabur apa jernih matanya? Itu sebabnya kalau Anda baca di kitab nabi-nabi, nabi kecil, nabi besar, di Yeskiel, di Yesaya, di Amos, di Habakuk, di mana aja,
Setiap kali Tuhan memberikan penglihatan kepada nabi-nabinya, itu selalu ditanya, apa yang kamu lihat? Tuhan mau memastikan kejernihan pandangan mata kita. Amin. Betapa pentingnya mata yang jernih ini, karena ketika kita salah interpretasi, itu artinya celaka. Jadi kalau salah interpretasi, indera menangkap lalu salah interpretasi, itu bukan cuma indera, saudaraku ya. Berbicara salah mengartikan, salah mengerti, salah interpretasi, itu bicara soal pikiran ya. Makanya 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, di situ katakan, aku takut kalau pikiranmu disesatkan. Lalu bukan cuma mata jernih, pikiran ini juga harus diisi dengan sesuatu pengetahuan sehingga tidak mudah disesatkan. Sekarang ini kabar hoax laris, saudaraku ya, laris manis. Kalau Anda lihat di TV, televisi masih bisa dipercaya, saudaraku ya, masih bisa dipercaya. Di TV itu baik TV One banyak ya, Metro TV apa itu resmi semua. Tapi kalau Anda buka di YouTube, Anda buka di TikTok, atau Anda buka di apa saja, itu setiap orang bisa masuki. Dan setiap orang yang memasuki itu seringkali memberikan judul yang menyesatkan. Waduh, judulnya bagus sampai menarik orang untuk melihat. Setelah dilihat isinya tidak sama dengan judulnya. Kadang orang tidak melihat isinya, tidak dengar isinya, judulnya aja dilihat, dampaknya judul itu sudah masuk di pikiran, punya interpretasi yang beda, akhirnya salah pengertian. Jadi betapa pentingnya indera ini dikuduskan oleh kuasa firman. Demikian juga bukan cuma indera, tapi pikiran kita itu supaya tidak mudah disesatkan. Saudara, ilusi bisa membawa kita pada jalan yang berujung kepada kebinasaan. Kita ingat ceritanya Lot. Lot dari kecil diajak oleh Abraham. Ini ponakannya, dari tidak punya apa-apa sampai jadi kaya sama kayanya, saudaraku. Akhirnya sampai di satu tempat mereka sudah tidak cukup lagi. Abraham bilang, tempat ini lebar, kamu pilih tempat supaya kita ini tidak gegeran terus, pisah jalan, saudaraku ya. Dampaknya apa? Ini dibaca sejenak. Kejadian 13 ayat yang ke-10. Ya, Lot disuruh milih. Akhirnya Lot ini ngelihat, waduh, melayangkan pandangnya di sekitar sana. Pandangan, saudaraku ya. Jadi matanya Lot itu jernih enggak di sini? Secara jasmani jernih, saudara. Betul enggak? Dia lihat sana, lihat sini. Waduh, lembah Yordan. Waduh, tanah Sowar ini seperti tanah Mesir. Mesir bukan subur, tapi orang Israel di Mesir ditaruh di Goshen. Betul. Karena orang Israel ditaruh di Goshen, Goshen itu tanah peternakan yang sangat subur, tanah terbaik di Mesir. Itu sebabnya Lot punya pikiran, oh ini tanah ini yang bagus, seperti di Mesir bagusnya, saudaraku ya. Akhirnya apa yang terjadi? Lot tanpa basa-basi, satu. Kedua, walaupun tidak etis kan, dia diajak Abraham, lalu mereka tidak cocok. Ya harusnya yang ngajak ini yang menentukan harus di mana yang ngajak. Belum lagi yang lebih tua, seperti ayahnya Abraham ini, seperti ayahnya Lot. Dia tidak memberikan kesempatan Abraham,
Bapak mau pilih yang mana? Tidak, saudaraku. Tapi matanya langsung memandang sekitar. Dan pandangan jasmani, hati-hati ya, bukan tidak jernih loh ini. Jernih pandangan jasmaninya. Tanah lembah Yordan sungguh sangat subur. Terus dia pikir lah ini, peternakan ini, ternak-ternakku ini butuh padang rumput hijau supaya nikmat, supaya tambun, supaya gemuk mereka ini. Benar? Jadi dari mata masuk di pikiran. Itu sebabnya dia mengambil sikap untuk memilih lembah Yordan yang jadi bagiannya. Ini Lot. Dampaknya dijelaskan hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Mata jasmani jernih, mata rohani tidak jernih, karena ternyata di sana itu tanah Soar, itu tanah Sodom dan Gomora. Di situ lembahnya subur, tapi pendosa-pendosa hidup di sana. Mereka hidup maksiat, kehidupan mereka asusila, saudaraku. Dosa, hidup dalam dosa yang luar biasa, Sodom dan Gomora. Mata jernih jasmani, tapi mata rohani tidak jernih. Itu sebabnya tersesatlah ia, bahkan sampai keluar Moab. Amon itu adalah dari anak-anak Lot ini. Satu lagi, mungkin dibaca sebentar, saudaraku ya. Tolong dibacakan Filemon pasal 1 ayat 24. Saya ingin menunjukkan Demas. Demas itu adalah rekan sekerja Lukas, Markus, semuanya. Dibaca Bu. Filemon 1 ayat 24. Ya, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Saya cuma ingin mengangkat satu nama, Demas, betul ya. Demas itu di sini dikatakan teman sekerjanya Markus dan Lukas. Markus ini, Lukas ini adalah murid Tuhan, betul ya. Markus, Lukas itu muridnya Tuhan. Demas ini, betul, Demas ini adalah muridnya, rekan sekerja daripada murid-murid Tuhan. Artinya dia adalah pelayan Tuhan. Dia setara dengan Lukas dan Markus. Setuju dengan ayat ini? Dia setara, dia teman sekerja, dia rekan sepelayanan. Tapi dibaca ini, yang ini 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya, Demas yang teman sekerjanya Markus dan Lukas ini, saudaraku ya. Nah, pada saat pemutusan di 2 Timotius 4 ini, dia dikatakan di sini telah meninggalkan pelayanannya. Mengapa meninggalkan pelayanannya? Sementara yang lain ya berangkat ya ke Galatia, Titus ke Dalmatia, dan yang lain-lain terus berangkat, mereka berangkat melayani pengutusan. Tapi yang namanya Demas meninggalkan pelayanannya, dia berangkat ke Tesalonika. Mengapa? Karena dia mencintai dunia ini. Rupanya di Tesalonika ini ada sesuatu yang sangat menarik buat Demas. Bu, di Tesalonika ini punya daya tarik yang istimewa buat Demas ini, sehingga dia meninggalkan pelayanan. Dia bukan lagi rekan sekerja, dia bukan lagi teman sepelayanan, tapi dia berangkat dengan visi-visi yang
lain. Saudaraku, jadi dia lihat, Demas ini ngelihat ada sesuatu yang menarik. Ilusi. Dia sudah jadi rekan sekerja dari murid-murid Tuhan. Tapi oleh karena ada sesuatu yang sangat menarik, dia tinggalkan jabatannya itu dan dia pergi ke Tesalonika. Bukan cuma waktu zaman Demas. Zaman akhir-akhir ini, saudaraku, ada beberapa orang yang sudah sangat ngetop, saudaraku. Nah, mereka di Jakarta tinggal bentuk satu tim pelayanan. Anda ingat tim Lumbung? Waduh, mungkin waktu itu kalau tidak salah Pak Roni ikut sama saya ke Lawang itu ada kayak seminarnya tim Lumbung. Terus apa? Salah satu yang saya dengar, yang saya tahu, salah satu dari tim intinya Lumbung ini, saya tidak mau nyebut namanya, dari tim pelayanan, dia dari pengusaha bertobat jadi tim intinya Lumbung. Setelah itu juga meninggalkan pelayanannya. Karena ada sesuatu di dunia ini yang menarik dia lebih. Bahkan di Surabaya beberapa hamba Tuhan yang cukup potensi, saudaraku ya, itu pun meninggalkan atau gagal dalam pelayanannya gara-gara sesuatu yang sangat menarik. Itu sebabnya saya mengingatkan hari ini kita belajar. Ilusi ini, saudaraku, kalau kita turuti bahaya. Jangan sampai kita ini termakan oleh kreativitas yang lain sehingga kita ini masuk di jalan di mana jalan itu sebetulnya bukan jalan Tuhan. Nah, kalau minggu lalu saya cerita tentang Saulus yang menjadi Paulus. Hari ini saya akan ambil lawannya, saudaraku ya. Jadi maksudnya yang berbeda, bertolak belakang. Kita tahu Saulus jadi Paulus. Latar belakangnya penganiaya. Memang dia orang Yahudi, muridnya Gamaliel. Minggu lalu diperjelas oleh tamu kita, saudaraku ya, bagaimana dia adalah murid Gamaliel yang luar biasa. Tapi interpretasinya terhadap Injil, terhadap layanan Kristus itu jadi beda. Anda tahu, Saulus yang interpretasinya salah, yang ilusinya begitu berbinar-binar sehingga dia jadi penganiaya, dia membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan ketika Stefanus mati pun, Saulus ini senengnya bukan main. Sekali dia ditemui Tuhan, sekali Tuhan menyinarkan wajahnya ke Saulus ini, mata sempat buta, kasarnya ngomong dilaser, saudaraku. Matanya Saulus itu dilaser sama terang wajah Allah. Dia buta, tapi ketika dia buta ada proses terjadi dari laser ini, saudara. Sinar Tuhan lebih dari sinar laser. Amin. Kalau orang yang punya kelainan di laser jadi jernih. Ini kelainan amat sangat pembunuh jemaat, pembunuh pelayan Tuhan. Di laser, disinari sama sinar Tuhan, sekali saja cukup. Mendengar suara Tuhan, sekali saja cukup. Dia langsung berbalik dari sayap kiri menjadi sayap kanan. Betul? Seorang penganiaya menjadi seorang pelayan Tuhan yang sampai pada akhir hidupnya sempat mengatakan, aku sudah mengakhiri perjuanganku, peperanganku, pelayananku dengan baik. Artinya sejak dia ketemu Tuhan, sejak matanya jadi jernih, sejak dia mendengar suara Tuhan, dia merespon dengan sangat positif, ilusinya sembuh. Amin. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat ada yang namanya Bileam. Anda masih ingat di Bilangan 22 itu ya? Ada yang namanya Bileam. Bileam ini ya, saya cerita sedikit aja dulu, nanti saya akan masuk dalam topik yang kita bahas. Saya yakin semua kenal Bileam toh, walaupun Bileam tidak kenal Anda. Bileam tidak kenal Anda.
tapi Anda kenal Bileam, ya. Siapa Bileam? Halo? Seorang nabi. Itu backgroundnya. Kalau Saulus seorang penganiaya, Bileam ini seorang nabi Tuhan. Jempol? Artinya orang yang dikasih Tuhan, diberi karunia, baik penglihatan maupun pendengaran terhadap firman Tuhan. Langsung, saudaraku. Bukan main ini. Seorang nabi Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang hidup di kota Petor. Kota Petor ini adalah kota dekat Sungai Efrat. Sungai Efrat itu adalah sungai di mana Elia itu juga sempat dapat pemeliharaan Tuhan di sana, ya, di anak Sungai Efrat itu. Berarti di Israel, ya. Lalu yang nonjol dari ceritanya Bileam adalah seorang nabi yang diminta oleh Raja Moab yang namanya Balak. Podobinya hati-hati keliru, saudaraku, ya. Bileam sama Balak. Bileam ini di Alkitab terjemahan lama namanya Balhum. Ya, Bileam ini adalah seorang nabi yang diminta oleh Raja Moab yang namanya Balak untuk mengutuki orang Israel. Tapi dia tidak bisa ngutuki terus. Dalam cerita autobiografi atau biografinya Bileam ini ada banyak cerita yang menarik yang kita bisa tangkap menjadi satu pelajaran. Kalau Saulus ketemu Tuhan sekali, dapat firman sekali, dengar firman sekali, ngelihat Tuhan sekali gitu, jadi buta, dia berubah, matanya jadi jernih. Yang Bileam ini sebetulnya matanya sudah jernih. Kalau matanya tidak jernih, tidak bisa jadi nabi, saudaraku, ya. Matanya sudah jernih, tapi ilusinya begitu kuat sehingga yang namanya Bileam ini berujung pada kebinasaan. Saudara, saya tadi sebutkan Saulus sekali ketemu Tuhan, sekali dengar suara Tuhan, dari sayap kiri pindah lompat ke sayap kanan. Lompat langsung, tidak lon-lon, saudaraku, mencolot gitu. Padahal orang-orang yang dilayani Saulus takut semua, loh, kamu ini kan pembunuh, kamu kan penganiaya gitu. Takut. Untung ada yang Barnabas itu yang diwawono, saudaraku, ya, dipertemukan, ya, ada saja jalan Tuhan. Tapi saya ingin katakan, namanya Bileam bukan sekali ketemu Tuhan, bukan sekali mendengar suara Tuhan. Setiap kali, sering kali mendengar suara Tuhan. Dibaca saja Bilangan 22 7 dan 8. 7 sampai 9 dah. Bilangan 22 7 sampai 9. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor Raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan. Ya, cukup. Saya ingin saudaraku, Balak datang minta, kalau Anda baca kalimatnya Balak, ada bangsa yang menutupi bumi. Aku sebel, aku tidak suka sama dia. Serapah dia bagiku. Itu, saudaraku, ya. Bangsa siapa ini yang disebut? Adalah bangsa Israel, bangsa Israel itu. Nah, mereka sampai kepada Bileam. Utusan Balak ini sampai kepada Bileam. Siapa yang diutus? Para pemimpin, orang-orang besar
diutus kepada Bileam untuk ngadep ke Bileam supaya menyerapah, menyumpahi, mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Nah, sebetulnya Bileam sudah tahu enggak kalau enggak boleh? Sudah tahu pasti, saudaraku ya. Nabi loh, bukan lain. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang pertama ditunjukkan oleh orang-orang Moab, ayat ini menuliskan mereka membawa upah tenung. Betul ya? Upah tenung. Jadi ini loh oleh-olehnya, ini loh upetinya, ini loh upahnya, ini loh bayarannya. Bayaran ditunjukkan dulu, baru perintahnya untuk menyerapah orang Israel. Artinya pertama kali matanya ngelihat doa kei, itu saudaraku ya, doa pie, doa enae gitu ya. Lalu dia tahu kalau enggak boleh, tapi dia minta, aku tak tanya Tuhan dulu ya. Gitu. Kamu nginep apa di sini? Semalam-malaman saya yang ingin saya garis bawahi. Lalu Allah datang kepada Abraham. Ada ya? Betul ya? Ketemu enggak itu? Allah datang kepada Abraham. Artinya datang ketemu, saudaraku. Ini luar biasa. Dan Tuhan ngomong, ojo melok. Bangsa itu jangan diserapah, jangan dikutuk. Bangsa itu tak berkati. Titik. Tidak ada embel-embel yang lain. Disuruh pulanglah orang-orang ini. Wah. Sampai berita kepada Balak. Lalu Balak, nanti dibaca di rumah ya, Balak mengutus orang yang lebih pangkat, lebih besar daripada orang-orang yang ini, yang diutus pertama. Lalu ditambahkan upah lebih banyak lagi. Datang lagi kepada Bileam. Wow, Bileam bilang, ini mah luar biasa, aku enggak pernah. Istilahnya kalau orang bawa gebokan duit 1 triliun gitu saudaraku ya, terus kita lihat itu ketip-ketip gini, ini loh kok jadi punya aku ini ngotek bayangno aja ndak pernah punya duit 1 triliun ya, betul ya, ndak pernah loh, lah kok ini disogono di depanku, kepiur matanya saudaraku ya, cek senenge. Lalu datang lagi toh itu kedua. Bileam ngomong apa? Nggak boleh aku gini, enggak. Tapi dia bilang, malam ini tinggallah di sini lagi. Aku mau tanya sama Tuhan lagi. Anda pernah punya anak yang lagi sakit giginya, terus kelihatan gula-gula? Ma boleh ya, ini loh, sakit gigimu, taruh. Datang lagi dengan manisan yang lebih gede. Oh ini mah kalau yang ini boleh ya, balik lagi kalau yang ini boleh ya. Artinya apa? Anak ini pengen banget ya, dan Tuhan bilang berangkat toh, tapi ojo reno-reno sampai nyerapah gitu ya. Nanti mulut ini kuncinya yang pegang siapa? Tuhan punya kunci atas mulut kita, saudara ya. Nah, nanti hanya yang tak taruh di mulutmu itu yang bisa kau ucapkan. Dah. Saya ingin mengangkat ilusinya. Ketika ngelihat upah gede, ketika ngelihat lebih gede lagi, ketika ngelihat pembesar yang lebih pangkat lagi, silau. Bahkan singkat cerita, saya kejar sebentar. Saudara, itu beberapa kali balik, akhirnya melok. Ya. Balak pesen apa? Jangan membiarkan dirimu terhalang. Itu dibaca saja ayat yang 15 dan 16. 15 sampai 17. Ini penting ini. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya,
Beginilah kata Balak bin Sipor. Janganlah pelan-pelan ini. Ayo yang janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Ya. Jangan membiarkan dirimu terhalang untuk datang kepadaku, karena ada upah yang luar biasa. Sebetulnya siapa yang menghalangi Bileam untuk datang ke sana? Tuhan. Artinya terjangan aja larangan itu. Kalau larangan itu kamu terjang, kamu akan sampai kepadaku, dan ketika kamu sampai kepadaku, harta benda dan kehormatan ini aku berikan kepadamu. Berangkat, singkat cerita, berangkat, saudaraku ya. Berangkat. Kita tahu cerita di Bilangan 22, 23, 24 ini ya. Apa yang terjadi? Di perjalanan semua hafal, guru sekolah minggu. Ada 3 kali Bileam memukul keledainya. Pertama kali keledai itu, saudaraku, dipukul ketika keledai ini melihat di jalan itu ada malaikat Tuhan bawa pedang terhunus mau bunuh Bileam. Dikasih sama Tuhan, budal-budal loh, berangkat toh. Akhirnya berangkat, tapi Tuhan murka kepada dia, dan malaikat diutus untuk dengan pedangnya terhunus. Cerita ini bukan terlalu banyak bukan terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak embuh-embuhnya. Tapi ini cerita diceritakan untuk membuka mata kita, bahwa sebenarnya ketika kita tahu kalau Tuhan tidak boleh, jangan coba-coba terus terjang, terus nawar. Satu, kedua, sekalipun upah di sana banyak, kalau iblis yang ngomong terjangan larangan itu, sama buah larangan diterjang. Iblis tujuannya cuma untuk melanggar, supaya kita ini melakukan pelanggaran terhadap ketetapan dan perintah serta ketentuan Tuhan. Secara 3 kali, sekali pedang itu, malaikat dengan pedang di jalan, lalu ini menghindar, jatuhlah yang namanya Bileam, ngamuk, digepuk. Jalan lagi, ada yang kedua, di jalan yang sempit antara kebun dan dinding. Saudaraku ya, di jalan yang sempit antara kebun dan dinding, ini ngelihat lagi malaikat yang mau bunuh Bileam ini. Akhirnya menggok ke ladang, ngamuk lagi ya Bileam ini, dipukul. Saudaraku, kalau keledai aja ngelihat, saya tanya, seharusnya Bileam itu ngelihat enggak? Nabi. Tapi matanya sudah tertutup, dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali ilusinya. Upahku besar bukan di sorga, tapi di Moab. Upahku besar di Moab, upahku besar di Moab. Aku terhormat di Moab, aku dijemput pembesar-pembesar yang terhormat. Wah, luar biasa. Dia sudah tidak lihat lagi kanan kiri, ada malaikat Tuhan menghadang perjalanannya. Dia sudah tidak lihat lagi. Dan bahkan sampai yang 3 kali, sudah jalan itu sempit, sudah tidak ada lari ke kanan ke kiri, tapi Bileam juga ngotot lagi. Akhirnya Tuhan buka mulutnya keledai. Apa aku mbok gepui, aku ini sudah ngabdi, sudah nganter kamu. Dia juga tidak sadar, saudara. Sampai malaikat Tuhan ngomong, terus dia ngomong, menahan kamu dari jalan kebinasaan. Tuhan itu kalau mengutus malaikatnya membawa pedang atau membawa cemeti atau membawa apa saja untuk menghadang jalan kita, artinya sebuah peringatan supaya kita ini tidak berujung kepada kebinasaan. Tujuannya mendidik untuk keselamatan. Amin. Tapi ini tidak ketok sama sekali. Bahkan
Saya masuk lagi. Itu ayat 31. Tuhan membuka mata Bileam. Mau dibaca di ayat 31-nya supaya tahu. Bilangan 22 ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Nah, saudaraku tahu enggak? Tahu. Dia hormat enggak? Kelihatannya hormat, kelihatannya baik, kelihatannya ya memang seorang pelayan Tuhan, seorang nabi. Ya api-api, saudaraku. Oh, Tuhan marah, dia sujud minta ampun, tapi tetap jalan lagi enggak? Tetap jalan lagi. Kalau ini salah aku tak balik. Wis jalano. Loh. Omong jalano. Tuhan memberikan kebebasan kepada Bileam untuk tetap menjalankan hidup sesuai dengan keinginan hatinya. Ya. Singkat cerita sampai di Balak. Dia naik di bukit. Dirikan 7 mesbah. Lalu Balak disuruh nyiapin 7 binatang persembahan. Sementara itu ngadep lagi dia sama Tuhan. Jadi di rumahnya belum berangkat ketemu Tuhan, betul ya? Tapi ya jalan. Kalau Saulus itu ketemu Tuhan sekali, langsung balik 180 derajat. Yang namanya Bileam ketemu Tuhan dilarang, tambah sak langkah. Dilarang lagi, titik lagi Tuhan. Dilarang lagi, titik terus. Dia tetap laju pada jalannya. Dan bahkan sampai di sana 3 kali. Saya ingatkan, saya sebut ini sebentar ya. Itu yang pertama di Bukit Baal. 7 mesbah itu didirikan. Bukit Baal. Baal ini artinya Tuhan. Jadi karena di dalam hatinya ada Tuhan lain, itu sebabnya dia melanggar Tuhan, perintah Tuhan. Yang kedua, di puncak Gunung Pisga. Gunung Pisga itu artinya tapal batas. Jadi sudah ada Tuhan lain, masih ada tapal batas sebetulnya. Jebol tapal batasnya. Dilanggar lagi tapal batas itu. Setelah melanggar tapal batas, yang ketiga di Gunung Peor. Saudara, Gunung Peor itu artinya rumah. Karena sudah punya Tuhan lain, sudah melanggar tapal batas, akhirnya sampai ke dalam kediamannya, kehidupannya, di rumah semua aktivitasnya jebol untuk melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara, bahkan ketika namanya Bileam ini sudah tidak bisa mengutuki Israel, Tuhan naruh kata-kata berkat yang luar biasa. Apa yang dia jalankan? Bilangan 31 ayat 16 ya. Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga itulah turun ke antara umat Tuhan. Nah, artinya ketika dia tidak bisa mengutuki, dia memberikan ilmu, memberikan jurus yang dinasehatkan kepada Balak. Orang Israel itu gak kena dikutuk, Tuhan tuh melani, terus berkati gede. Satu-satunya jalan untuk bisa membuat orang Israel kalah adalah melakukan dosa. Kirim wedok ayu-ayu ke Israel, nanti terjadi pelanggaran. Nah, pada saat pelanggaran itu terjadi, kutuk akan terjadi di Israel. Saudaraku, Nabi Tuhan punya nasihat seperti ini. Demi apa? Demi upah. Terakhir itu Balak marah. Pulang kok kamu. Kamu kan tak suruh ke sini untuk nyerapah. Kok kamu malah berkati? Nah, akhirnya ilmu ditularkan. Ilmu untuk melanggar, ilmu pelanggaran membuat orang Israel jadi melanggar semuanya. Ini Bileam. Kenapa? Karena upah. Itu ada enggak usah ya. Enggak usah dibaca. Di 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16, di Yudas ayat yang ke-11 ya. Karena mereka sebab upah menceburkan dirinya
dalam kesesatan Bileam, sebab upah, sebab materi. Dimas sebab dunia. Ada banyak saudaraku yang membuat kita ini kalau bisa dihasut, kalau bisa diiming-iming. Kalau tidak bisa, orang Israel itu mau menuju balik ke Kanaan, dipaksa, didera. Saya tidak tahu, keadaan Anda mungkin sedang kena ilusi yang menyenangkan kayak Bileam ini. Wow, menyenangkan, upahnya balak gede, gitu saudaraku ya. Atau mungkin Anda seperti orang Israel yang sebetulnya hatinya rindu untuk pergi ke Kanaan, tapi yang namanya Fir'aun itu menambah kerja, didera, dicemeti, bahannya dikurangi, ada diberi kesukaran sendiri yang membuat orang Israel itu sampai walaupun hatinya rindu untuk pergi ke Kanaan, tapi tidak punya kesempatan karena dipukul terus, dan akhirnya daripada dipukul, Musa yang dilawan. Untung Tuhan luar biasa, lewat pembunuhan anak sulung maka terlepaslah orang-orang Israel ini. Saudaraku, tidak usah baca 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11. Saya ingin menyimpulkan saja, orang yang tidak mengasihi kebenaran itu akhirnya bisa disesatkan. Orang yang tidak mengasihi kebenaran itu akhirnya bisa disesatkan. Dan ketika sesat, dia melakukan yang jahat. Ketika dia melakukan yang jahat, maka dia akan terhukum. Ya. Jadi kasihilah kebenaran lebih daripada segala yang lain. Bileam tidak mengasihi kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau Tuhan bilang jangan ngutuk bangsa yang tak berkati, itu ketetapan Tuhan. Tidak dicintai, itu sebabnya dia bisa sesat. Dia lebih cenderung kepada yang menarik hatinya. Terus yang kedua, saudaraku ya, bukan cuma tidak cinta kebenaran, tapi pikiran yang dibutakan. Setan itu, saudara, ilusi itu adalah karena interpretasi yang salah. Ketika pikiran kita dibutakan, interpretasi kita jadi salah. 2 Korintus 4 ayat 4, tidak usah dibaca ya. Itu pikiran telah dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Saya tidak tahu, setiap kita punya ilah yang beda. Punya Tuhan tadi, Baal artinya Tuhan. Tuhan, karena punya Tuhan akhirnya kita melanggar tapal batas. Dan karena melanggar tapal batas, maka seluruh kegiatan kita itu terjadi pelanggaran dan pelanggaran. Pikiran yang dibutakan ya. Terus lagi satu, Bileam itu artinya tidak bisa mengucap syukur. Tidak bisa mengucap syukur. Roma 1 ayat 21 sampai 25. Itu karena tidak bisa bersyukur, maka menggantikan kemuliaan Allah dengan barang-barang yang fana. Tadi pujian pertama yang dinyanyikan oleh WL ngajak kita semua nyanyi apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Saudaraku, kita harus sadar kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak bisa bersyukur, ketika kita sudah tidak bisa bersyukur, lalu tidak cinta kebenaran, lalu tapal batasnya dilanggar oleh karena ada tuan-tuan lain, maka disitulah akan terjadi ilusi yang membawa kita menjurus pada jalan-jalan yang salah. Yang ini dibaca satu ini, Roma 11 ayat yang ke-10. Roma 11 ayat yang ke-10. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Ya. Kalau mata ini tidak jernih, ya, mata mereka menjadi gelap, menjadi baur, apalagi sampai gelap, saudaraku, mereka tidak bisa melihat jalan yang benar. Yang namanya Bileam ini secara jasmani ketok ndak jernih, saudara. Iki duwe, iki upah, iki orang terhormat. Wow, itu katanya. Tapi secara rohani dia ndak jernih. Dia ini nabi, dia ini pelayan Tuhan, dia orang pilihan Tuhan. Dia adalah orang yang
dikaruniai oleh Tuhan talenta yang istimewa. Hati-hati kalau Anda punya talenta, setiap Anda dikasih punya talenta istimewa, Anda dikasih Tuhan, Anda dapat segala fasilitas dari Tuhan. Hati-hati saudaraku ya, ketika mata rohani kita baur dan tidak jernih, gelaplah jalan kita, karena kita sudah masuk lorongnya ilusi. Wah, orang itu masuk di lorongnya ilusi, itu tambah lama tambah seru, tambah lama tambah seru. Itu pernah masuk di rumah hantu gitu saudaraku ya, pernah, yang lantainya dibuat miring gini semua, tambah dalam tambah dalam. Iblis itu kalau sudah ngiring kita ke lorong ilusi, hati-hati saudaraku, kita ini bisa tidak punya penguasaan diri, tapal batasnya jebol semua. Karena apa? Ilusi kita, wah ini sedang dalam mana, ini sedang dalam mana. Tapi ingat, si bujangnya Elisa, yang ketika ada tentara Aram datang, bujang Elisa ini ngomong, celaka Tuanku, celaka, kita dikepung banyak. Lalu Elisa bilang, Tuhan bukakan mata bujang ini. Terbukalah mata bujang ini. Dia memang ngepung, tapi pada kita ini, kita dilingkari pasukan-pasukan dari surga yang lebih banyak daripada mereka. Ilusi bisa menghanyutkan kita ketika kita tidak berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya mata kita ini dijadikan jernih. Kalau mata ini tidak jernih, tadi ayat yang kita baca, punggung kita terus menerus membungkuk, artinya dikerjai lagi, tambah bongkok, tambah bongkok, tambah bongkok, tambah bongkok, beban tambah berat, yang dikejar tambah banyak, kayak masuk di lorong ilusinya rumah hantu, tambah gede, tambah serem lagi, tambah bongkok. Tapi Elisa luar biasa, ketika bujangnya sudah ketakutan luar biasa melihat ada tantangan yang begitu besar, itu ilusi. Elisa bilang, buka Tuhan mata rohaninya. Ketika mata rohaninya terbuka, maka bujang ini tahu bagaimana caranya mengalahkan tentara itu. Tentara itu masuk sampai ke tempat Elisa, dan dikatakan apa? Mari, ini bukan tempatnya, butakan mata mereka yang buta, saudaraku, butakan mata mereka Tuhan. Lalu datang orang-orang itu, ayo kamu bukan sini tempatnya, tak dibawa ke kota raja. Bukakan mata rohani, bukakan matanya Tuhan. Orang-orang Aram ini dibuka matanya. Oh, dia di kota raja, dia ada di antara tentara orang Israel yang luar biasa. Tapi Elisa melepas mereka kembali, supaya lewat kejadian ini nama Tuhan dimuliakan dengan luar biasa. Amin. Ya. Ayat penutup, Mazmur 119 ayat 18. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Terima kasih. Ada satu ayat lagi, sebentar saja ya. Singkapkan mataku, bukan cuma mata bujang Elisa yang ketika itu melihat tantangan begitu besar, kesukaran begitu banyak, musuh sedang menawan. Tapi kalau mata ini disingkapkan, hari ini berseru kepada Tuhan. Saya tidak tahu keadaan Anda, tapi yang Anda harus tahu, singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban dari firman-Mu, keajaiban dari janji-Mu, keajaiban dari kepercayaanku kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau sanggup mengubahkan keadaan jadi baik semuanya. Amin. Satu ayat lagi, Efesus 1:17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Minta hikmat dari Tuhan. Iblis tidak bisa mengecoh kita, tidak bisa menyesatkan kita, pikiran kita tidak bisa dibohongi. Adam Hawa boleh dibohongi,
bisa dibohongi dan sudah dibohongi. Kita sekalipun keturunan Adam Hawa, tapi kita hidup di zaman di mana Kristus sudah menyatakan dirinya. Kita bukan manusia Adam, kita manusia Kristus. Itu sebabnya kebohongan yang sudah dimasukkan, ilusi yang sudah dimasukkan kepada Adam Hawa bukan jadi waris kita. Kita adalah orang yang dibuka mata rohani kita oleh Tuhan, disingkapkan mata rohani kita oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kenal Dia dengan benar. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang adil, Dia Allah yang cinta kebenaran, dan Dialah kebenaran itu. Itu sebabnya ada kesesatan yang bisa menyesatkan kita kalau kita hidup dekat dengan Dia. Kita bangkit berdiri.